Oke, baiklah anak-anak semua. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga, materi kita yang baru yaitu tentang transformasi. Apa itu transformasi? Nah, kalau anak-anak ingat semua ada film ini ya, Transformer ya kan? Transformer itu apa? Istilahnya dia makhluk yang bisa berubah-ubah bentuknya, bisa berubah menjadi manusia, bisa berubah menjadi robot, itu kan. Nah, itu dia berasal dari kata ini dia, transformer, artinya perubahan. Nah, jadi di sini transformasi itu adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda ya. Itu kalau definisi transformasi. Nah, sekarang untuk matematikanya kita belajar tentang transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Nah, di sini sudah saya tuliskan definisinya. Transformasi geometri itu adalah suatu perubahan posisi awal di Cartesius ya, x, y, posisi awalnya. Dia berubah menjadi atau menuju ke posisi lain. Lambangnya berubah menjadi x aksen, y aksen. Ada aksennya ya, itu tanda perubahan posisinya. Nah, untuk transformasi geometri sendiri ada 4 yang mau dipelajari nanti. Apa itu? Yang pertama, pergeseran. Istilah matematika pergeseran ini translasi. Yang kedua yang mau dipelajari pencerminan. Nama lainnya refleksi. Perputaran, nama lainnya rotasi. Lalu perkalian atau dilatasi. Nah, jadi untuk yang sekarang, yang pertama kita belajar yang pertama dulu tentang translasi atau pergeseran. Apa itu translasi atau pergeseran? Namanya sudah bergeser, ya kan? Bergeser. Artinya di sini menggeser bangun dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa berubah bentuk dan ukurannya. Kira-kira seperti itu ya. Dia hanya berubah posisi saja, ya, tapi nggak berubah ukuran dan bentuknya, itu ya. Nah, ini dia. Posisinya berubah, tapi bentuk ukuran dan orientasinya tetap nggak berubah. Orientasi ini gini maksudnya, bendanya misalnya dia tidak berubah dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, dia tidak berubah, artinya dia tetap. Contohnya itu bisa kita lihat. Nah, ini contoh yang pertama, kalau kita bermain catur. Kalau kita bermain catur kan dia menggeser bidak catur saat bermain catur. Dia hanya berubah posisinya saja, ya kan? Misalnya pionnya dia hanya berubah posisinya aja, tapi dia tidak merubah bentuk caturnya, tidak berubah ukurannya, gitu ya. Nah, lalu yang kedua kalau kita bermain perosotan, artinya dia kan dari atas ke bawah dia meluncur seperti itu, dia kan tidak berubah dia. Misalnya yang kurus berubah ke bawah jadi gemuk setelah merosot gitu, tidak ya. Jadi dia tetap. Oke, dia hanya merubah posisinya saja. Oke, bentuk, ukuran dan orientasinya tetap. Nah, contohnya ada di buku kita. Ini ya, contohnya di buku kita ini. Nah, ini dia. Ya kan? Ini dia berubah. Misalnya inilah dia, posisi awalnya dia di sini. Nah, dalam Cartesius dia berubah ke sebelah bawah, jadi A aksen lambangnya. Dari A menjadi A aksen. Nah, ini dia perubahan posisi saja ya. Ukurannya berubah enggak? Tidak ya, gambarnya tetap kan? Nah, dia tidak ada perubahan dari gambar ukurannya. Ya kan, bentuknya tetap sama bentuk tanda panah, tapi dia hanya berubah posisi. Itu dia untuk translasi, hanya berubah posisinya saja. Oke, nah ini misalnya ya. Misalnya sebuah titik X, Y katanya ditranslasikan sebesar AB, maka hasil translasinya adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, maksudnya di sini ya ada titik, nanti titiknya itu sumbunya X, Y, ditranslasikan sebesar AB. A di sini maksudnya komponen X, B di sini maksudnya komponen Y. Ya, kalau di komponen X berarti dia kan X itu dia positifnya ke kanan, negatifnya ke kiri. Kalau B itu positifnya ke atas, negatifnya ke bawah. Nah, ini dia gambarnya. Nah, misalnya titik yang mau digeser itu si titik P ini. Titik P ini kan posisinya dia di X, Y, ya kan? Nah, titik P ini digeser atau ditranslasikan. Nah, ini dia, jadi P aksen, lambangnya menjadi P aksen. Ditranslasikan ya, atau digeser dia menjadi ke atas ya. Sejauh apa? Sejauh X tambah A dan Y tambah B. Artinya dia pasti sumbunya berubah, bukan X, Y lagi. Kan ada pergeseran di situ dia. Sejauh A dan sejauh B.
Ini kan maksudnya sejauh A dan sejauh B ya. Nah, kalau saya gambar sini, ini dia sejauh A. Ini dari tadi itu dia sejauh A. Ini dia sejauh B. Oke, makanya dia jadi titiknya itu X, A dan Y, X tambah A dan Y tambah B. Nah, bisa dia dua kali translasikan atau dua kali digeser setelah dari posisi P menjadi P aksen. Nah, menjadi P double aksen, artinya aksennya dua kali. Nah, terjadi perubahan juga di sini. Ya. Ini dia untuk yang namanya posisi ini sejauh P. Nah, sejauh P lagi dia, nak. Sejauh P ke kanan, ya kan? Lalu ini sejauh Q lagi dia. Sejauh Q lagi dia ke atas. Nah, berarti sumbunya menjadi berubah dia, nak. Tadi dia lambangnya menjadi P aksen dan sumbunya menjadi X tambah A, lalu tambah lagi P, Y tambah B tambah lagi Q, karena dia dua kali dia bergeser dari titik P menjadi P aksen dan menjadi P double aksen. Nah, jadi di sini untuk rumus translasi sendiri ini diingat, rumus translasi. Nah, kalau ini gampang ini ya, nak ya. Nah, ini dia yang paling penting rumus yang harus diingat, yaitu A, posisi awal ya, benda yang tadi, A posisinya X, Y, ditranslasikan sejauh AB. Artinya digeser sejauh titik A, B, maka dia menjadi A aksen. Kan berubah dari posisi awal. Lambangnya juga harus berubah menjadi A aksen, X tambah A, Y tambah B. Ini menjadi posisi akhir si A setelah digeser.